Budi, Pak Mewakili dalam undangan yang menghormati. Pertanyaan Tiang, mungkin kita sebagai pribadi itu kan tentu yang namanya tingkat kesuksesan itu kan biasanya orang lain yang mengukur, Pak. Tapi tingkat kebahagiaan kita yang nilai gitu. Nah, yang dia tanyakan pada saat ini yang sebagai pribadi sudah berusaha untuk melakukan hal yang lebih kadang-kadang secara spiritual yang kami yang pribadi melakukan sesuatu yang mungkin lebih dan bermanfaat bagi orang lain, sudah melakukan yang lebih, tapi kadang-kadang ada pada satu titik yang kita lakukan sudah berdoa, seperti sudah Pak Dirun nanti sampaikan, sudah melakukan hal lebih, kerja keras, namun pada titik tertentu kembali belum ini nasib dia, ini kita kadang-kadang yang pada akhirnya adalah ini pertanyaannya luar biasa ya, dan ini menjadi wakil dari semua pertanyaan ya, yang yakin ini. Yang pada akhirnya pada satu titik tertentu sudah bekerja dengan baik, ampun melakukan hal lebih, sudah bermanfaat bagi orang lain, tapi akhirnya akan menurunkan motivasi juga secara pribadi. Nah, kira-kira apa yang salah kira-kira mengenai itu? Apa memang kebolehan taksun menurut itu? Tapi memang garis tangannya memang seperti itu. Kadang-kadang kan ada pengalaman teman-teman Tiang, dia sudah kadang-kadang dari zaman latar belakangnya mungkin lalang dan sebagainya, kemudian di kelasnya mungkin tidak terlalu menonjol, tapi sekarang dia kok bisa sukses, bisa lebih. Nah, kira-kira tapi kemudian teman-teman kan mesti mengharapkan sesuatu yang lebih juga dari sini kan, mulai suksesan juga. Sebenarnya jalannya mungkin lain-lain juga caranya. Kira-kira mau lihat tuh. Ini baru pertanyaan berkualitas ya. Dan yang yakin ini mewakili hampir semua orang ya, kecuali orang yang sudah sukses lalu merasa ego, baru dia kami nyalahkan ya, itu dikatakan nasib dan sebagainya. Pertanyaan yang seperti itu ya seharusnya di masa sekarang, masa intelektual kita seperti ini, di saat kita harus memahami tentang kaji, uji, bukti dan evaluasi, seharusnya hal-hal begitu terjawab oleh diri kita sendiri supaya bisa terjadi acuan pembenahan dan pembentukan diri ya. Saya simpulkan dari apa yang ditanyakan tadi adalah ya, kalau tidak salah, kenapa saya sudah bekerja maksimal, berdoa maksimal, berbuat maksimal, tetapi hasilnya tidak maksimal ya? Apakah nasib saya memang begitu? Ya, kurang lebih begitu ya inti dari permasalahannya. Untuk teman-teman pahami dan mengerti bahwa sesungguhnya nasib dan takdir itu ada di tangan kita, bukan di tangan Tuhan. Kenapa dia katakan nasib dan takdir itu ada di tangan kita? Tuhan hanya menentukan kodrat ya. Kodrat Anda sebagai perempuan tak bisa berubah jadi laki. Jika Anda melanggar, jika Anda ingin berubah menjadi laki, ya, maka Anda melanggar kodrat. Tapi takdir ada di tangan kita, nasib ada di tangan kita. Lalu bagaimana kita merubah nasib itu? Ada beberapa wawasan pengetahuan, ada beberapa aplikasi teori yang harus berselaras, yang harus bersinergi, yang harus berkesesuaian, yang harus dipahami dan dimengerti oleh kita sendiri. Kenapa dia katakan nasib ada di tangan kita? Ya, Pak Joni bisa menjadi pengusaha, bukan nasibnya di tangan Tuhan. Ya, sebelum menjadi pengusaha, beliau mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, jika tidak memiliki pengetahuan yang memadai, tidak memiliki pengalaman yang sesuai, gak mungkin bisa punya kemampuan seperti sekarang. Maka apa? Pengetahuan dan pengalaman menjadi cikal bakal awal kita untuk merubah nasib. Seorang yang hanya tamat SD, ya,
tidak mungkin paham tentang ilmu pengetahuan tingkat SMA dan SMP. Ya, seorang yang hanya tamat SMA tak mungkin paham tentang pengetahuan perkuliahan. Seorang teori tanpa praktek tak mungkin paham tentang praktisi. Dan karena itu, ya, untuk merubah nasib, ya, seperti yang dia katakan tadi pada saat Dharmocana, belajarlah yang baik dan benar. Pahami sebuah kebenaran, buat diri memiliki sebuah kekuatan. 3, jadikan diri lebih cerdas. 4, buat diri lebih disiplin. Dan 5, yakin. Ya, tanpa kebenaran yang benar, bagaimana kita bisa memilah baik dan buruk, benar dan salah? Tanpa kita punya kekuatan, bagaimana kita memiliki keberanian untuk berkembang? Tanpa kita punya kecerdasan, bagaimana kita bisa membuat manajemen? Tanpa kita punya kedisiplinan, bagaimana kita mengatur waktu, mengatur diri, mengatur orang-orang? Tanpa kita punya keyakinan, bagaimana kita dapat mujizat? Ya. Nah, ini yang harus dipahami, pengetahuan yang harus didalami, ya. Jangan khawatir kalau ingin rekamannya yang sudah rekam semua sebagai bahan dan materi Idodani. Lalu dalam hal mencari kebenaran apa sih? Ya, Pak Joni bisa begini, beliau memiliki kebenaran bukan sembarangan. Ya, beliau memiliki kebenaran yang berusaha untuk dikaji, diuji dan dibuktikan. Jika beliau tidak merasa benar, tidak akan berani melangkah, tidak akan punya keberanian. Benar ya Pak Joni ya? Ya, kebenaran yang beliau miliki dipadukan dengan kebenaran para staf dalam, ya, para organ penentu manajemen. Lalu setelah didalami, kadang-kadang beliau nggak cukup itu. Beliau masih mendiskusikan kepada tiang sendiri sebagai penasehat beliau. Setelah mendapat kesimpulan, baru dilaksanakan. Itu namanya kebenaran. Lalu setelah dilaksanakan, apa yang beliau lakukan? Pengujian. Kita uji, kita buktikan, benarkah apa yang dikaji itu bisa berjalan. Lalu beliau buktikan. Setelah beliau buktikan, beliau evaluasi di mana letak kurangnya. Di mana letak kurangnya, di situ dibenahi. Dan setelah pembenahan dari kekurangan dan kelemahan itu, berkembanglah seperti ini. Maka apa? Langkah-langkah pembenahan sampai ada hasilnya, itu adalah langkah-langkah evaluasi yang dilakukan. Nah, Idodani sudahkah melakukan evaluasi manajemen dalam diri? Manajemen itu terdiri dari apa? Manajemen diri sendiri dulu. Ya, sehebat apapun manajemen perusahaan dimiliki, bila tak ada manajemen dalam diri sendiri, bila dalam diri tak punya kedisiplinan untuk melaksanakan manajemen itu, percuma. Orang Bali ini kan Ampura ya, yang berani katakan konyolnya adalah dia bisa menyusun manajemen yang hebat, tapi dia tidak sebagai pelaku manajemen yang dia susun sendiri. Ketika dia membuat manajemen, ketika dia bekerja di suatu perusahaan, diberikan manajemen, seperti apapun manajemennya dia mau kerja. Dia kerja dari 8 jam mau ditambah lembur sampai 12 jam mau, ditambah lembur lagi sampai 18 jam mau, karena perusahaan punya manajemen. Tetapi ketika dia seorang manajer, ya, yang dia sendiri punya manajemen itu, ketika dilaksanakan untuk dirinya sendiri, malah tidak mau melaksanakan manajemen yang bentuknya sendiri. Akhirnya apa? Kecerdasan dan kekuatannya justru mereka sumbangkan kepada orang lain dengan bayar standar, tidak digunakan untuk membangun dirinya. Sudahkah kita disiplin mengatur diri untuk membentuk diri sendiri? Dia berhenti tahun 2004 dari manajer, 2004 ya. Dia berhenti dari manajer 2004 ya. Dia berani memutuskan berhenti di suatu perusahaan. Karena apa? Percuma kalau saya sumbangkan kecerdasan yang saya punya, kedisiplinan yang saya punya kepada satu perusahaan. Saya ingin bangkit, namun tetapi dalam nada yang berbeda. Nada yang berbeda itu apa? Dia berusaha untuk terjun secara spiritual di dalam dunia spiritual dengan manajemen. Dia manajemen spiritual itu dengan baik dan benar, seperti manajemen akademis. Astungkara sekarang
dia mulai dikenal bukan hanya di Bali, bahkan di tingkat nasional. Dan ini terjadi adalah dari apa? Dari proses merubah jati diri. Ini yang harus dipahami kalau apa agar kita menjadi apa? Di profesional namanya. Ya karena apa? Tanpa profesional yang seperti itu, tanpa manajemen, tanpa membentuk diri lebih berwawasan, lebih berpengetahuan, tahu kebenaran, punya kekuatan, punya kecerdasan, kedisiplinan dan keyakinan, tidak mungkin bisa. Ya, tidak mungkin bisa. Sehingga apa? Banyak orang-orang yang jauh lebih tinggi pengetahuannya dari Pak Joni, ya, jauh lebih wawasannya lebih jauh dari Pak Joni, jauh dari pengalamannya jauh lebih Pak Joni, tetapi mereka banyak malah kalah kabut. Ya. Sebuah mujizat terjadi pada Pak Joni sendiri. Ini suatu bentuk bahwa mujizat itu apa? Apa namanya? Nasib itu ada di tangan kita. Hanya kita yang berubah nasib, ya. Hanya kita yang berubah nasib. Orang lain itu adalah faktor pendukung. Pengetahuan itu faktor pendukung kita, ya. Personal orang lain itulah faktor pendukung kita yang harus dibangun dalam diri dulu, ya, supaya apa? Tidak terjadi penurunan motivasi, tidak terjadi penurunan semangat kita di dalam mengembangkan diri kita masing-masing. Ini dulu yang harus dipahami kalau kita ingin merubah nasib, ya, secara personality, ya, secara pribadi, secara personal, ya. Tanpa paham ini sangat sulit kita bisa merubah. Lalu apa? Kenapa nasib itu di tangan kita? Ya, nasib itu adalah tergantung daripada mujizat yang ada pada diri sendiri. Ya, mujizat itu didapat dari Bapa. Dari konsep berketuhanan, dari Tuhan, ya, dari kekuatan Tuhan. Tuhan ini memiliki sumber-sumber energi. Sebagai sumber-sumber energi, Tuhan ini memiliki kekuatan-kekuatan yang apabila Anda benar cara mensinergikan kekuatan Tuhan pada tubuh Idodane, maka akan terjadi apa? Mujizat dalam diri. Mau untuk merubah nasib itu hanya ada dua. Kualitas personalnya yang lebih baik, ya, profesional, dan kualitas mujizatnya yang lebih baik. Untuk mendapatkan mujizat, benahi dulu mindset berketuhanannya. Tanpa membenahi mindset berketuhanan, tidak akan semudah itu. Bagaimana cara membentuk mindset berketuhanan? Ya, Tuhan itu ada di dalam diri, Tuhan itu ada di luar rumah kita, Tuhan itu ada di rumah tiga. Ada 3 konsep berketuhanan yang harus dipahami. Ya, konsep berketuhanan ada pada dalam diri kita. Siapa saya sesungguhnya? Jati diri namanya. Ya. Siapa yang memberikan kecerdasan kepada saya? Siapa yang memberikan keberkahan kepada saya? Siapa yang memberikan ketenangan, kekuatan dan kecerdasan pada saya? Itu harus dipahami. Lalu apa? Kita paham tentang konsep kekuatan, bayu, kecakapan, bicara, sabda, dan kecerdasan berpikir. Maka apa? Bayu sabda hidup kita benahi dulu. Bayu mampu menunjukkan karya yang benar, ya. Sabda mampu memanajemen bahasa yang benar. Idep mampu berpikir yang positif, yang baik, berpikir yang dilandasi oleh apa? Alat kaji, uji, bukti, supaya terevaluasi. Jangan melakukan sesuatu tanpa kajian. Yang Idodane ingin merubah itu, kaji diri Anda. Setelah saya bekerja, bagaimana hasilnya? Ini dikaji. Di manakah letak kekurangan saya? Di mana letak kesalahan saya? Temukan itu. Cari orang yang bisa mendeteksi diri, cari orang yang bisa membaca diri. Kenapa saya begini? Ini benar-benar harus dilakukan kajian. Lalu nanti di situ akan ditemukan apa? Kekurangan dan kesalahannya. Di kekurangannya Anda tambah. Oh, saya ternyata kurang kerja. Tingkatkan pekerjaannya. Oh, ternyata saya kurang pengetahuan. Tingkatkan pengetahuannya. Pengetahuan kan banyak. Tidak harus kuliah, tidak harus kursus dan sebagainya. Banyak buku-buku yang bersinergi. Tolong dalam mencari dan menemukan pengetahuan yang benar. Jangan baru mencari pengetahuan yang benar seperti berjalan di simpang siur, ya. Dia punya cita-cita mencari satu jalan, karena banyak tawaran, dia lupa dengan targetnya. Akhirnya apa? Larut dengan hal-hal lain. Akhirnya kacau lagi. Itu di dalam membentuk diri, ya. Kualitas pendidikannya itu mutlak. Kualitas pendidikan tidak harus menjadi sarjana ampun, ya. Yang hanya SMK, ya, pendidikan yang SMK. Tetapi murid spiritual yang
banyak sekali kalangan profesor bahkan investor, ya, sehingga tiang sampai memerlukan penerjemah, ya, untuk ketika berhadapan dengan orang lain, orang-orang yang beda bahasa, ya. Itu kenapa bisa terjadi? Ya, karena apa? Dia betul-betul mengisi diri, ya, membuka diri untuk semua wawasan. Dan yang tidak suka memponis orang lain salah. Oh dia salah begini, oh dia salah begitu. Dia pantang untuk menyalahkan orang lain. Ya, dalam hal apapun dia pantang untuk menyalahkan orang lain. Karena apa? Ketika kita menilai orang lain itu salah, diri kita pun belum tentu benar. Ya, saya berusaha untuk menyalahkan diri saya sendiri, di mana kurang dan di mana salah. Lalu banyak belajar dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang baik dan benar. Lalu terjadilah seperti sekarang, ya. Nah, ini yang harus Idodane pahami. Lalu itu namanya apa? Mengenal Tuhan ada di dalam diri. Kapan Tuhan itu ada di dalam diri, kecerdasan Idodane meningkat, keselamatan Idodane meningkat, ekonomi Idodane akan berubah menjadi lebih baik yang jelasnya. Ketika ini tidak terjadi, ada apa Tuhan dalam diri saya? Kemana Tuhan dalam diri saya? Itu harus, ini benar-benar harus dikaji. Makanya apa? Pengetahuan tiang itu lebih banyak hanya dipahami oleh kalangan intelek, ya. Kalau memang kita kurang berpengetahuan, kadang-kadang kurang nyambung, ya. Kebetulan kalau dia ngomong dengan Pak Joni dikit saja, beliau cepat tanggap, ya. Karena apa? Beliau punya intelektualitas menangkap apa yang dia sampaikan. Lalu apa? Beliau tidak hanya mencari sebuah teori, tapi aplikasinya kemana? Sehingga dalam waktu dekat beliau bisa bangkit, ya. Dan hanya jangan sampai di sini. Makanya dia tekan, jangan hanya sampai di sini. Karena apa? Tugasnya ada sampai di sini. Berarti Idodane juga begitu, ya. Yang pertama, kalau kualitas diri kurang, ya, pendidikan kurang, skill kurang, jangan berkecil hati, ya. Dalam kekurangan itu, apanya yang harus ditingkatkan agar bisa mendapat profit atau keuntungan yang lebih, ya. Berarti, oh mungkin saya harus lebih bekerjanya, ya, tingkatkan keterampilan kerja. Jika pikirannya tak bisa ditingkatkan, ya, karena pendidikan memang kurang, umpama, ya, karena pendidikan memang kurang, ya, skill kerja ditingkatkan. Karena apa? Peningkatan skill kerja Idodane akan meningkatkan perusahaan ini menjadi lebih besar dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar yang bisa menyebabkan kehidupan Idodane lebih terjamin. Kalau memang punya skill pendidikan, seperti yang penanya, ya, yang tahu, ya, latar belakang pendidikannya cukup, ya. Berarti apa? Kalau kerjanya sudah, mindset pikirannya perlu dibenahi. Bagaimana memahami? Ketika Tuhan di dalam diri sudah dipahami, oh, saya punya Bayu Sabdeda, dekatkan diri sama Kemulan. Disitulah Brahma Saraswati sumber kecerdasan, Wisnu Sri Dewi sumber kesejahteraan, Iswara Umadewi sumber kebahagiaan. Tanpa keselamatan dan kesejahteraan, bagaimana bisa bahagia? Ya, tidak ada orang bahagia kaya tapi sakit-sakitan. Tidak ada orang bahagia, ya, sehat tapi miskin. Bisa nggak orang bahagia sehat dia tapi miskin? Tidak mungkin. Bisa nggak orang bahagia kaya tapi sakit? Ya, maka apa? Keseimbangan tiga unsur ini harus betul-betul dipahami. Ini dulu. Lalu apa? Setelah itu tahu bagaimana saya mensinergikan diri kepada beliau yang berkuasa atas kendali Bayu Sabdeda saya. Berarti apa? Ini namanya konsep-konsep berketuhanan yang harus dibenahi. Ya, konsep berketuhanannya di situ. Maka setelah melakukan itu, sinergi seperti itu, terjadilah sinergi positif dalam diri. Pikirannya mulai membaik, kinerjanya mulai membaik, bahasanya mulai tertata. Oh, kalau saya salah berbahasa begini, begini akibatnya. Kalau salah berbicara begini, ini akibatnya. Kalau saya salah berbuat begini, ini akibatnya. Kita mulai tentang belajar dan sebab dan akibat. Ini baru. Karena apa? Ini untuk merubah. Ini harus dirubah mindset kita, ya. Kita harus mempelajari tentang sebab dan akibat. Makanya apa? Kita harus belajar analis namanya, ya. Analis yang dianalisa sendiri. Nah, itu yang diketahui, ya. Lalu bagaimana bersinergi? Nah, hal-hal seperti ini, karena ini waktu sangat terbatas, silakan datang ke tempat kami untuk konsultasi lebih detail supaya apa? Tidak banyak menyita waktu kebersamaan kita, ya. Sama yang ketiga, kita memahami tentang apa? Tuhan yang memberikan energi positif pada diri. Sahabat apapun Idodane, jika tak ada kekuatan yang ada di rumah Idodane memberikan sinergi positif pada Idodane, maka kecerdasan kita tak akan berarti. Harta yang banyak pun habis ludes seperti yang terjadi dewasa ini. Dulu, sekarang di Bali apa? Mantan orang kaya banyak sekali.
Ya, sekarang ini ya tiang ke lapangan ya, dari 2003 sampai sekarang ini ya banyak. Inilah milik leluhur tiang dulu, dari sini sampai sana, terus milik Anda mana? Tempat tinggal doang, bahkan numpang. Ya, oh karena leluhur Anda kayaknya 7 turunan, sedangkan Anda ke 9, pantaslah susah. Ya, kenapa bisa begitu? Karena apa? Tidak menyadari dia telah terjadi perubahan mindset dalam dirinya. Ya, rasa kasih, memanajemen diri, memanajemen harta, memanajemen keluarganya tidak ada. Terus kenapa bisa begitu? Karena dia tak paham Tuhannya sendiri. Orang Bali kan kebanyakan tak ngerti Tuhan sendiri ya. Ngelah kemulan, sing ngerti kemulan. Ngelah penunggu, sing ngerti penunggu. Ngelah lebu, sing ngerti lebu. Ngelah taksu, tak ngerti taksu. Ngelah pelangkiran, tempat tidur saja tidak mengerti. Di mana Anda dapat mujizat? Anda pikir balian-balian yang ngiring banyak itu pelangkiran-pelangkirannya, taksinan-taksinan itu akan berubah hidup Anda? Kalau Tuhan di rumah Anda saja Anda tidak kenal, bagaimana Anda bisa merubah hidup? Makanya apa? Orang Bali cukup 3 kali saja sembahyang sudah cukup mendekatkan diri pada Tuhan. Lalu apa? Tidak bisa 1 kali saja mendekatkan diri. Tidak juga bisa kangwang aturan canang sari sudah dilakukan. Orang Bali mudah melakukan itu, ya mudah membuat rajin mudah. Tapi ngerti nggak siapa yang ada puja, siapa yang bersana di sana, apa yang minta di sana, dan apa pantangannya? Kita kadang-kadang sibuk bekerja, tapi tak ngerti siapakah yang mengawal saya bekerja, siapakah yang menuntun kita bekerja, siapakah yang menjaga saya bekerja, siapakah yang membuka jalan kita bekerja. Itu yang tidak pahami, akhirnya kacau. Belum lagi apa? Kebingungan yang tak berujung. Tanya sana tidak dapat jawaban, tanya sini tidak dapat jawaban. Akhirnya apa? Semakin bingunglah kita sebagai umat. Karena rata-rata kita mengabaikan pengetahuan, meningkatkan ketekunan bersembahyang atau beriaknya. Sedangkan yang mendatangkan kesejahteraan, sembahyang apa kerja? Ya, kan kerja mendatangkan kesejahteraan. Ya, karena bekerja mendatangkan kesejahteraan, maka apa? Bekerjalah dengan baik dan benar. Dan lalu apa? Sembahyanglah dengan baik dan benar. Dengan cara sembahyang yang baik dan benar, itu tidak harus berjam-jam habisin waktu lama-lama. Caranya apa? Mengertilah Tuhan yang ada di rumah Anda sendiri dulu. Itu Dani kadang-kadang lah merajaan dulu ya. Itu saja tidak ngerti, karena diwarisin anak muluk itu. Ya, kalau seorang manajemen, ya seorang manajer yang harus mengendalikan manajemen menggunakan anak muluk itu, mimpi bisa maju usahanya. Ya, benar gak? Ketika Anda membuat profesional, Anda punya manajemennya. Kenapa bersama Tuhan Anda tidak menggunakan manajemen pemahaman pada Tuhan? Maka nanti kenali dulu yang ada di rumah agar dapat mujizat. Ingat yang memberikan mujizat Tuhan, bukan tiang. Ya, tiang sekalipun guru nabe, jero nabe, guru spiritual, konon bisa bukan tiang merubah Pak Joni menjadi begini, bukan. Kalau Pak Joni bodoh nggak akan bisa begini. Kalau Pak Joni tidak mendapat tuntunan dari Tuhannya atau perlindungan dari Tuhannya, gak akan bisa begini. Benar Pak Joni ya? Ya, ini dulu jadikan diri. Karena apa? Pak Joni punya merajat, Ida Dane juga punya. Pak Joni punya rumah, Ida Dane juga punya. Tetapi pengkajian diri sudah enggak. Ini dulu ya. Nah inilah yang menyebabkan nasib manusia berbeda di mata Tuhan. Ya, sebenarnya bukan berbeda di mata Tuhan nasibnya, berbeda di mata umat. Adone suge, adone tiwas, karena dia tidak membentuk dirinya secara manajemen. Cobalah pelajari, terutama yang kalangan lebih intelek ya, pelajari manajemen akademis ya, manajemen spiritual. Karena apa? Manajemen hidup dan akademis membentuk profesional namanya. Manajemen spiritual membentuk mujizat.
Mujizat datangnya dari Tuhan. Tuhan itu ada di rumah kita. Rumah orang Bali adalah rumah Tuhan. Sampai dia menyusun buku itu judulnya apa? Rumahku, rumah Tuhan. Kenapa orang Bali mati kutu di rumah Tuhan sendiri? Ya, kenapa orang Bali konyol di rumah Tuhan sendiri? Mana Tuhan kita? Mana Betara kita? Mana Dewa kita? Mana Buddha kalau yang di dalam persembahan banyak itu? Karena kita tak pernah memanajemen itu, tak pernah mau mengerti dan memahami itu. Kita hanya mau anak mulu kita, nih nak mencaruyarnya caru, ini harus gini, nih nak sembahyang harus gini. Yang namanya arus itu sama dengan apa? Mendoktrinisasi cara berkembang pikiran. Karena ya, kalau ingin meningkatkan kualitas hidup, ya, kalau ingin meningkatkan kualitas hidup, yang pertama coba dari kecil dulu, ya, belajar disiplin dulu, ya. Sudah itu setelah belajar disiplin, tingkatkan terus kualitas kecerdasan. Setelah tingkatkan kualitas kecerdasan, tingkatkan kekuatan ototnya untuk bekerja. Mampu nggak saya bekerja? Setelah itu apa? Belajar tentang garis-garis kebenaran, ya. Bersama Tuhan, bersama betara-betari yang ada di rumah sendiri. Segitu banyaknya bertaruh, masa sih kalah bertaruhnya? Kalau kalah gak disuruh dari nyungsung bertaruh, ya. Ya, pelajari tentang konsep berketuhanan, itu namanya keyakinan. Berbalik sekarang. Setelah idodanya punya keyakinan, saya harus bisa. Sudah itu apa? Disiplin. Saya coba kerja jam sekian sampai jam sekian, saya kerja buruh, bekerja di Saraswati. Karena apa? Di situ yang menjamin anak istri saya semua. Sisa waktu, kalau tiang dulu ya, sisa waktu itu adalah digunakan untuk yang bisa dikerjakan di rumah, kerjakan di rumah, yang benar-benar menopang hidup, bukannya mancing, nemakin, judi, apalagi minum, ya. Sudah itu ada sisa waktu, saya ingin meningkatkan kecerdasan Arjuna, ya. Setelah meningkatkan kecerdasan apa? Ingin sukses, dekatlah dengan orang sukses, ya. Ingin baik, dekatlah dengan orang baik, ya. Ingin benar, dekatlah dengan orang benar. Berarti apa? Sterilitas dalam pergaulan, koneksi, agar ketemu koneksi-koneksi yang benar, ya. Kalau Pak Joni bergaul dengan pemabuk, gak mungkin bisa begini, ya. Makanya apa? Hindari hal-hal negatif. Itu dalam rangka apa? Membuat diri cerdas, namanya cerdas menentukan pilihan karena ingin berubah hidup. Yang keempat baru, saya harus kuat, ya. Yang tadinya mungkin kerja hanya sekian jam, coba ditingkatkan lagi kekuatan. Lalu apa? Kekuatan ini dengan menggerakkan anak istri bagi yang suami, menggerakkan suami dan istri bagi yang perempuan, meningkatkan kinerja istri dan anak bagi yang suami. Bekerja samalah di dalam agar bisa menjadi kuat. Terakhir baru mencari kebenaran cara makin gampang, ya. Mencari kebenaran itu, disitulah diperlukan apa? Pengetahuan yang baik dan benar. Lamun ngalih pengetahuan, cari dulu orang yang benar. Siapa ya yang bisa memberikan pengetahuan yang baik? Dulu kalau yang semasih menjadi kepala bagian, sebagai counting, ya, sebagai kepala personalia, sebagai manajer dulu, dia selalu memiliki orang-orang yang bisa menasihati diri. Kalau dia ada masalah, tidak pernah larinya ke minum, ke mencari apa namanya tempat-tempat hiburan, itu pantang boleh dia. Atau mencari menyendiri gitu misalnya di tempat sepi, dia pantang. Otak ini harus mendapat pengetahuan yang benar dari orang yang benar. Dia selalu punya penasehat yang mendampingi dia. Setelah dinasihatin, baru kebenaran yang kedua bisa ditemukan dalam buku-buku. Ketika kita mempelajari buku-buku, buku ini juga harus dikaji dan diuji. Sudah bisa nggak diaplikasikan teorinya ini? Jangan hanya dipelajari teori-teori. Teori itu juga harus dikaji. Dari sini meningkatkan apa? Kualitas diri bersama Tuhan yang ada di sekitar kita. Berdasarkan pahami, ya. Ini yang paling penting, ya. Yang sangat diabaikan hampir di lintas agama. Kenapa yang bilang di lintas agama? Karena anggota kami Peseraman Sasa Rencana, khususnya di Wahyu Siwamukti, itu ada sebuah organisasi penghayat kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, Wahyu Siwamukti namanya. Ini yang bagian kajian sastra. Peseraman ini hanya payung hukum, payung hukumnya.
Di sini tempat melakukan pengkajian sastra. Dan apa sih yang paling diabaikan di dalam mencari keberuntungan diri? Itu adalah energi rumah sendiri. Ini yang paling diabaikan. Dia anggap aku maju karena aku hebat, aku pintar, aku cerdas, dan aku kuat. Ini yang ia menjadi acuannya. Akhirnya apa? Banyak orang-orang hebat jatuhnya seperti gergaji, lurus jatuhnya. Karena apa? Dia tidak paham. Apakah rumah ini sudah menciptakan energi positif enggak? Bagaimana ciri-ciri energi positif di rumah? Yang pertama, keselamatan diri dan keluarga lebih baik. Yang kedua, jalan rezeki Anda lebih baik. Yang ketiga, kerukunan ibadah lebih baik. Sudahkah lebih baik kerukunan dengan istri dan anak? Sudahkah jalan-jalan hidup lebih terbuka? Sudahkah bisa nyaman tidur? Sudahkah nyaman di rumah? Bagaimana anak? Bagaimana istri? Bagaimana suami? Jika di rumah saja merasa tidak nyaman, jangan pernah abaikan itu. Karena apa? Energi negatif yang ada di rumah ini, ketika setiap hari diserap oleh tubuh ini, tubuh ide dan ini negatif. Dengan tubuh negatif inikah kita ingin maju? Walaupun pikiran kita positif, ya, walaupun format manajemen kita di otak kita positif, tapi kalau tubuh ini tiap hari mendapat asupan negatif, di rumah itu impossible kita bisa hebat. Di sini hebat. Pertama yang dilakukan dulu Pak Joni apa? Dia kawal tempat-tempat usahanya agar memiliki energi positif. Apa yang harus dilakukan? Ada beberapa ritual kecil ya Pak Joni ya, supaya lalu bagaimana mengujinya? Dia uji di keluarganya, dia uji di karyawannya, merasa bertangga karyawan itu kerja. Kemudian apa? Dia benahi sistem energi yang ada di rumahnya agar benar-benar positif. Ketika energi positif di rumah positif, di perusahaan positif, barulah kita akan menjadi positif, barulah potensi diri akan keluar, barulah keberuntungan diri akan muncul. Ini yang diabaikan oleh teman-teman. Ya. Lalu bagaimana membuat tubuh ini positif secara pribadi di dalam? Ketika rumah ini sudah positif, cukupkah itu? Belum tentu cukup. Ketika di dalam tubuh kita terformat sistem energi yang salah, sirkulasi energi yang salah, tidak juga bisa. Lalu apa? Ada pembenahan, penataan sistem energi di dalam diri. Kalau dia murid-murid dia ya Aburo ya, mereka yang sukses-sukses ya, itu karena apa? Dia sudah jamin sekarang sirkulasi energi dalam tubuh Anda positif. Saya jamin positif. Silakan diuji dan dibuktikan di luar. Caranya apa? Coba Anda bersinergi dengan orang negatif, bisa nggak? Ketika ada orang negatif datang ke depan Anda, dia tidak akan kuat ada di samping Anda. Karena apa? Energi negatif tak bisa ketemu dengan energi positif. Itu cara ujinya. Sudahkah paham kita? Tidak juga. Banyak hal yang harus dibenahi, banyak hal yang harus dipelajari, banyak hal yang harus diketahui. Setelah energi positif, baru yang tuntutan yang kedua. Sekarang setelah tubuh Anda positif, positifkan rumah Anda. Karena positif itu baru dihasilkan apabila apa? Positif di Buana Alit, positif di Buana Agung, positif juga hasilnya. Sampai ada beberapa pengusaha murid dia berani bertantang ya. Beri satu alasan kalau Anda bangkrut. Dari sisi mana Anda akan bangkrut? Ketika tubuh Anda positif, rumah Anda positif, lalu rancang bangun otak Anda positif, beri alasan. Sehebat apapun orang akan menyerang, yang menyerang menggunakan energi negatif, kekuatan itu tak akan mempan untuk Anda. Karena apa? Energi positif ini dijaga dan dilindungi oleh kekuasaan Tuhan. Ada beberapa anggota yang berani yang tantang begitu. Setelah apa? Betul-betul dia pahami, dia kuasai, dia kendalikan energinya secara positif. Ya, nggak akan pernah ada positif kali positif hasilnya negatif. Nggak ada ya. Ya. Positif 1 miliar kali negatif 1 hasilnya minus 1 miliar. Benar ya? Itu sudah hukum energi. Makanya jangan mempelajari berketuhanan, pelajarinya dari energi. Jangan dipelajari saya sudah nyembah Betara dalam pet, saya sudah menyembah Betara dalam Desa Pusat Dalam, saya sudah menyembah Dewa Yumas Melanting.
Anda baru mengenal namanya menyembah nama-nama dewa, nama-nama betara, tapi Anda belum paham tentang kekuatan yang ada di dalamnya. Maka untuk merubah itu apa? Benahi dulu. Tak mungkin, ya, tak mungkin kita hancur dalam kondisi yang serba positif. Kalau sudah gagal, pasti ada yang kurang. Belum lagi ada faktor-faktor lain. Silakan konsultasi detail masalah hal begitu, ya. Silakan konsultasi detail hal itu. Karena apa? Manusia di mata Tuhan sama. Jangan pernah katakan tidak. Kenapa manusia menjadi berbeda? Dia tak menemukan kualitas dirinya dan tidak mampu mengembangkan potensi dirinya. Itu yang menyebabkan dia tak bisa sama kualitasnya. Ya, kualitas terjadi dari konsep-konsep yang benar, dari wawasan pengetahuan yang benar. Karena pengetahuannya yang bisa membuat dirinya kuat, yang membuat dirinya cerdas, yang bisa membuat dirinya disiplin dan yakin. Ya, maka kalau Ricky ada yang kepengen tahu hal-hal yang begitu, silakan. Kami siap untuk memberikan layanan konsultasi di tempat kami agar bisa apa? Sinergitas Idodani secara perusahaan bisa baik dan benar. Ya, seperti halnya Bapak Joni sendiri sering konsultasi, sering hadir. Kalau nelpon atau SWA ya, jarang beliau menyadari katanya malu ya. Ya benar Pak Joni ya, malu mengganggu gitu. Ya, kalau beliau penting pasti hadir. Kadang-kadang itu ibunya, Ibu ARD yang sering konsultasi ke dia mengenai perusahaan. Beliau tidak pernah konsultasi tentang apa-apa. Yang konsultasinya adalah tentang bagaimana meningkatkan kinerja perusahaan ini. Benar ya Bu ya? Begitu loh, wakil Idodani mewakili supaya beliau bisa mendampingi secara psikologis Idodani ketika ada masalah. Kalau buntu, beliau pasti kontak ke dia. Bahkan apa? Menerima karyawan saja, beliau konsultasi ke dia. Beliau ahli sebelah manajemen, dia membackup secara spiritual supaya kalau tiang nyambung dengan beliau, kesimpulannya diangkat dan langsung ya jadi ya. Begitu, karena apa namanya? Demi apa? Semata-mata untuk meningkatkan di sini. Ya, silakan datang ke tempat tiang kalau memang ada konsultasi detail ya, karena permasalahannya lebih kompleks sekali. Kalau di sini dijelaskan sampai besok nggak selesai. Ya. Silakan datang biar detail. Kalau bisa silakan datang sore supaya bisa berbicara lebih banyak. Karena apa? Deteksinya menyeluruh sekali tentang pribadi, tentang potensi diri, tentang kehubungan suami dan istri, tentang rumah dan sebagainya, tentang apa yang harus diisi dan ditambahkan, tentang apa yang harus dirubah dan dibenahi. Itu tidak gampang. Amerika yang jawabannya, dia harap apa? Idodani kalau ingin hebat, benahi berketuhanannya, berdahi personal Idodani, persiapkan diri menjadi lebih baik, lebih cerdas, lebih disiplin, lebih yakin dan kuat bekerja. Itulah kesimpulan yang harus dilakukan. Nanti jawabannya silakan datang ke tempat yang kalau ingin konsultasi.